Nah, baik, materi pertama terkait dengan metode energi. Hari ini kita ingin melihat prinsip mendasar bagaimana metode energi itu yang nantinya dapat kita aplikasikan di dalam kita menentukan deformasi atau rotasi pada sebuah elemen struktur. Ya, itu. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa salah satu kebutuhan untuk bisa menyelesaikan struktur statis tidak tertentu adalah kita harus menambahkan satu persamaan lagi, yang mana persamaan itu kita turunkan dari prinsip kompatibilitas, dan untuk itulah kita perlu untuk bisa menentukan besaran deformasi dari sebuah elemen atau struktur. Dan metode energi akan kita gunakan, akan kita terapkan untuk maksud tersebut. Nah, kita mulai dengan definisi dari kerja, ya, kerja dengan notasi UE, ya. Nah, kerja di sini didefinisikan sebagai sebuah produk dari gaya dan perpindahan, ya. Jadi produk atau perkalian dari gaya dan perpindahan. Ada gaya dan ada perpindahannya. Dan dengan catatan bahwa antara gaya dengan perpindahan itu harus bekerja pada arah yang sama, ya. Seperti ilustrasi pada gambar ini, ya. Ini gayanya P, ya, arahnya ke sini, terus perpindahannya terjadi dengan arah yang sama, delta. Sehingga kerja bisa kita nyatakan sebagai P dikalikan delta. Nah, contoh yang berikutnya, yang gambar sebelah kanan, antara gaya P dengan perpindahan itu bekerja dengan arah yang tidak sama. Gayanya berarah horizontal, sedangkan perpindahannya berarah vertikal. Jadi meskipun ada gaya dan juga ada perpindahan, tetapi karena keduanya tidak searah, maka kerjanya ya sama dengan 0, ya. P ke horizontal, delta vertikal, sehingga 0, ya. Jadi meskipun sudah capek-capek mengerjakan sesuatu, tetapi kalau apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan tujuan, ya, artinya arahnya tidak sama, ya, yang dihasilkan tidak menuju kepada tujuan, ya kerjanya seperti sia-sia. Nah, itu. Nah, sekarang gambar 3 ini meskipun, ya, arah gaya P dengan arah delta itu tidak persis sama, tetapi kita bisa tetap mengkalkulasi besarnya kerja dari gaya P dengan masing-masing kita transformasikan baik kerja maupun perpindahannya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, ya. Sehingga komponen dari gaya searah sumbu X menjadi PX dan perpindahan searah sumbu X menjadi delta X, sehingga kerja yang dilakukan untuk arah sumbu X adalah PX dikalikan delta X. Demikian juga nanti yang searah sumbu Y menjadi PY kali delta Y. Jadi inilah besarnya kerja yang dilakukan oleh gaya P yang menghasilkan perpindahan searah ke arah delta ini, sebesar delta ke arah yang agak menyimpang dari perpindahan atau arah kerja gaya, ya, ini. Nah, itu saya kira ilustrasi yang cukup dapat secara jelas memperlihatkan kepada kita apa yang kita definisikan sebagai kerja. Kemudian
kerja juga bisa merupakan sebuah produk dari momen dikalikan dengan rotasi, ya. Ini. Kalau tadi perpindahan pasangannya adalah gaya, kalau sekarang momen pasangannya adalah rotasi atau putaran, ya. Nah, sama seperti tadi, maka momen dan rotasi harus bekerja dalam arah yang sama, ya. Arah bidang yang sama maksudnya, ya. Contohnya ini gambar sebelah kiri ada momen yang bekerja dengan arah searah sumbu jarum jam, terus kemudian perpindahannya juga sama searah jarum jam, sehingga kita bisa menghitung besarnya kerja sama dengan M kali theta. Kita juga bisa melihat ini suatu batang menerima gaya P. Ada dua gaya P. Pertama, gaya P sejarak L dari titik pusat putaran. Terus gaya P berikutnya bekerja dengan jarak L plus A dari pusat putaran. Dan kedua gaya bekerja pada arah yang berlawanan, ya. P berlawanan jarum jam, P yang jauh searah jarum jam. Hasil putaran akhirnya adalah searah jarum jam ini, sehingga kita bisa menghitung total kerjanya yang dilakukan oleh P ini, berarti kan sama dengan momen dikalikan ini. Nah, momennya yang ini, momen ini M1, yang ini nanti menghasilkan M2. Momen M1 nya adalah P kali A plus L, ya. Gaya kali jaraknya sebesar L plus A, ya, sehingga menghasilkan momen P kali A plus L, terus dikalikan dengan rotasinya. Nah, karena rotasinya searah dengan momen, maka nilainya positif. Yang ini P nya berjarak L dari pusat putaran, sehingga momennya adalah P kali L, ya. Tetapi arah putarannya berlawanan dengan arah rotasi, ya. Sehingga kita berikan nilai negatif, ya. Sehingga totalnya nanti menjadi P kali A kali theta atau M kali theta. Jadi ini hampir sama, ya. Ini kan membentuk momen, ya, momen kopel momen, ya. Itu definisi terkait dengan kerja. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan baik-baik adalah contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan bahwa baik gaya maupun perpindahan itu sesuatu yang nilainya konstan, ya. Nah, sekarang kalau gaya atau momennya itu berubah secara gradual, ya, maka perhitungan kerjanya menjadi sebagai berikut, ya. UE, ya, sama dengan integral dari 0 sampai delta P kali D delta, ya. Nah, untuk menjelaskan mengapa nilainya bisa kita hitung dengan integral ini, maka kita kasih ilustrasi ini. Nah, coba Anda perhatikan dulu ini, ya, gambar sebelah kiri. Mula-mula batangnya ini panjangnya L dan tidak menerima gaya apa-apa, ya. Terus pada batang itu kita berikan gaya sebesar P, sehingga terjadi pertambahan panjang, atau bisa kita sebut juga di dalam batangnya itu pada
ujungnya itu mengalami perpindahan sebesar delta. Nah, kira-kira hubungan antara P dan delta ini keduanya konstan atau keduanya berubah secara gradual? Kira-kira. Ya. Ingat, tadinya kan tidak ada gaya. Kemudian setelah itu ada gaya. Berarti kan gayanya bisa kita pandang, ya, bisa kita bayangkan, itu gradual berubah dari 0 menjadi P, ya. Gayanya berubah dari 0 menjadi P. Demikian juga perpindahannya dari 0 menjadi delta, ya. Jadi P dan delta itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi semula dari 0 sekarang menjadi P, gitu ya. Itu. Ya. Kita harus memahaminya seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita ingin mengkalkulasi, ya, mengkalkulasi besarnya perpindahan ini, ya, besarnya energi atau kerja, ya, itu harus kita lihatnya seperti ini. Gayanya mula-mula 0 sekarang menjadi P, ya. Terus perpindahannya semula 0 menjadi delta, ya. Sehingga hubungan antara P dengan delta membentuk garis linier seperti ini, ya. Ya. Jadi pada saat P 0, deltanya 0. Pada saat P-nya sebesar P, deltanya sebesar delta, ya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung energinya, maka kita kan bisa menghitung sama dengan luasan di bawah kurva ini toh. Berarti sama dengan luas segitiga ini toh, ya. Jadi sama dengan karena untuk menghitung luas di bawah segitiga ini bisa kita asumsikan atau bisa kita lakukan dengan cara integral seperti ini, ya. Nah, itu yang kita maksud di sini tadi, mengapa kasus ini masuk golongan ini, ya, masuk golongan gradually increase, bukan konstan, ya. Nah, konstan itu kalau ini, ya, ini. Jadi bayangkan mula-mula kita punya batang dengan panjang L, tidak menerima gaya apapun, ya. Terus kemudian kita aplikasikan gaya P, ya, sehingga terjadi perpindahan sebesar delta, ya. Nah, setelah gaya P bekerja, kita tambahkan lagi dengan gaya F aksen, ya, gaya F aksen. Terus batang berpindah sebesar delta aksen, ya. Berarti pada perpindahan dari delta menuju delta aksen ini kan ada dua gaya yang bekerja, gaya P dan juga gaya F, ya. Tetapi yang menyebabkan perpindahan sebesar delta aksen adalah gaya F aksen. Meskipun demikian, gaya P-nya ikut berpindah, ya toh? Ya. Gaya P-nya ikut berpindah sebesar delta aksen. Berarti ada gaya konstan sebesar P yang ikut berpindah sebesar delta aksen. Sehingga kasusnya, jadi kasus untuk perpindahan gaya P sebesar delta aksen ini adalah kasus gaya konstan yang berpindah sebesar delta aksen, ya. Berbeda dengan gaya P yang berpindah sebesar delta tadi. Ini masuk kategori gradual increase tadi, karena mula-mula tidak ada gaya, sekarang
ada gaya menjadi gayanya sebesar P dan perpindahan sebesar delta. Kalau yang kedua ini kasusnya adalah gaya P memang sudah ada ya. Nah, dia ikut berpindah sebesar delta aksen ketika ada gaya tambahan sebesar F aksen. Sehingga kalau kita mau menghitung perpindahan atau uh, kerja yang dilakukan oleh gaya P untuk mengalami perpindahan sebesar delta aksen, maka hitungannya adalah hitung P kali delta aksen seperti ini ya. Masuk kategori konstan gaya P ya. Itu mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi perbedaannya antara produk dari konstan gaya atau momen dengan perpindahan dan produk dari gaya yang berubah secara gradual ya, dengan sebuah perpindahan ya, gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau tidak jelas Anda bisa interupsi saya supaya Anda bisa mengikuti terus ya, tidak terganggu oleh sesuatu yang masih mengganjal. Kemudian kita akan masuk kepada definisi yang kedua ya. Tadi kan kita baru mendefinisikan energi sebagai bentuk kerja luar ya, UE ya. Terus kita akan melihat dan mencermati bahwa ada pula yang disebut sebagai kerja oleh gaya dalam atau internal work ya, UI notasinya. Nah, untuk memahami fenomena adanya kerja oleh gaya dalam, maka kita membuat ilustrasi semacam ini. Nah, kita punya sebuah cantilever tadi ya, terjepit di sebuah ujung, terus kemudian panjang cantilevernya L ya. Cantilever tersebut kita tarik ya, kita tarik dengan gaya P seperti ini, terus menghasilkan perpindahan sebesar delta ya. Oke, berarti kita bisa mengidentifikasi adanya dan besarnya gaya luar serta perpindahan yang ditimbulkan oleh bekerjanya gaya luar itu, sehingga kita juga bisa menghitung external work ya. Oke. Nah, saat gaya P ini kemudian Anda lepas ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah batang akan kembali ke posisi semula. Dia akan kembali ke panjang L. Perpindahan deltanya menjadi hilang ya. Atau dengan kata lain, batangnya menjadi memendek ya, memendek. Dari tadi bertambah panjang, sekarang pertambahan panjangnya hilang ya. Nah, sekarang menjadi timbul pertanyaan, dari mana ya energi yang dipunyai oleh batang itu untuk membuat dia kembali ke posisi semula ya. Kalau tadi ada gaya luar yang dikerjakan untuk membuat batang itu panjang, setelah gaya luarnya dihilangkan, ada gaya dalam yang membuat batang itu kembali ke posisi semula ya. Itu. Jadi gaya dalam itu bisa kita identifikasi dari kenyataan tadi bahwa batangnya setelah memanjang itu mampu untuk memendek, mampu untuk mengalami deformasi ya. Berarti deformasi yang terjadi ketika memendek itu adalah deformasi yang disebabkan oleh gaya dalam. Karena memang tidak ada gaya luar yang bekerja. Berarti ada gaya dalam yang
bekerja. Nah, kalau eh, posisi batang itu kembali ke semula, berarti jumlah energi yang eh, ditimbulkan ya oleh gaya dalam tadi untuk berpindah sebesar delta sehingga posisinya kembali ke semula, itu pasti sama dengan energi yang dibutuhkan untuk membuat batang tersebut memanjang sebesar delta. Dengan demikian kita bisa mengambil konklusi bahwa external work itu sama dengan internal work, ya itu. Selanjutnya, ini bagaimana kita menghitung external work kalau apa gaya P-nya itu bukan gaya konstan tapi gaya yang besarannya itu naik secara gradual, ya. Nah, hitungannya tadi sudah saya singgung, sudah saya jelaskan, itu setara dengan integral ini, ya. Karena integral ini merupakan luasan, ya, setara dengan luasan di bawah kurva, ya. Ini. Jadi nilainya setengah P kali delta. P kali delta adalah luas kubus, kalau dibagi 2 berarti menjadi luas segitiga ini. Nah, kemudian kita memperkenalkan berikutnya adalah ini, kerja oleh gaya luar yang dilakukan atau kerja luar yang dilakukan oleh gaya P ketika struktur mengalami deformasi lebih lanjut sebesar delta aksen, ya, karena gaya lain, ya. Dalam hal ini gayanya gaya F aksen, ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan, mula-mula gaya P-nya itu dikerjakan menghasilkan perpindahan sebesar delta. Kemudian setelah itu kita kerjakan gaya F aksen menyebabkan terjadinya perpindahan sebesar delta aksen. Terus kita diminta untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya P yang mengalami perpindahan sebesar delta aksen. Nah, kalau ini berarti gayanya karena konstan selama mengalami perpindahan sebesar delta aksen tadi, maka kerjanya atau bisa kita hitung sebagai P kali delta aksen. Nah, kemudian total gaya atau total kerja luar yang dilakukan oleh gaya P dan gaya F aksen menjadi, nah ini kan gaya yang segitiga yang sampai delta ini, sini sampai sini, itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya P ketika menghasilkan perpindahan sebesar delta. Terus yang di blok ini adalah kerja yang dilakukan oleh gaya P ketika gaya P itu ikut berpindah sebesar delta aksen akibat gaya F aksen, ya. Ini yang. Terus yang segitiga di atasnya ini adalah kerja yang dilakukan oleh gaya F aksen ketika menghasilkan perpindahan sebesar delta aksen. Jadi ada 3 komponen. Ini adalah kerja dari P yang mengalami perpindahan sebesar delta. Kalau ini adalah kerja P yang mengalami perpindahan sebesar delta aksen. Yang ini adalah perpindahan gaya F aksen yang berpindah sebesar delta aksen. Jadi totalnya menjadi ini, ya. Oke, bisa jelas ya. Nah,
hal yang sama bisa kita terapkan untuk momen, ya. Jadi kalau momennya juga mengalami perubahan besaran secara gradual, maka kita bisa menghitung besarnya gaya energi luar atau kerja luar yang dilakukan oleh momen tersebut menjadi integral dari 0 sampai theta m kali d theta, ya. Untuk material yang sifatnya elastik nanti ketemunya nilainya sama dengan setengah m theta, hampir mirip dengan tadi, ya. Sama juga dengan yang tadi, kalau gaya m itu berpindah sebesar theta aksen, sementara rotasi sebesar theta aksen ini disebabkan oleh momen lain, ya, maka kerja yang dilakukan oleh momen m, ya, besarnya adalah m kali theta aksen, ya, gitu. Jadi Anda bisa lihat bahwa kalau perpindahannya itu bukan disebabkan oleh gaya itu sendiri, maka nilainya adalah m kali theta aksen, ya. Sama seperti sebelumnya juga, kalau gaya P-nya itu mengalami perpindahan sebesar delta, kalau deltanya itu bukan disebabkan oleh gaya P itu sendiri, maka nilainya sama dengan P kali delta, ya. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi adanya gaya dalam, ya, yang bekerja pada batang saat batang tersebut dilepas gaya luarnya, ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa sebenarnya gaya dalamnya itu, ya. Nah, karena perpindahan yang disebabkan oleh gaya luar itu tadi sama dengan perpindahan yang disebabkan oleh gaya dalam, ya. Karena apa buktinya? Buktinya batangnya kembali ke posisi semula, ya. Berarti delta yang diakibatkan oleh gaya luar, delta memanjang, dengan delta memendek yang disebabkan oleh gaya dalam, nilainya sama, ya, nilainya sama. Nah, asumsikan gayanya tersebut sebesar n, perpindahannya sebesar delta, dan panjang batangnya mula-mula L, ya. Berarti kita bisa menghitung tegangan, ya. Tegangan yang terjadi pada batang itu kan sama dengan gaya dibagi luas penampang, ya, karena gayanya berubah gaya aksial, ya. Dan regangan itu kita definisikan sebagai perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, ya. Ini regangan. Regangan, ini tegangan. Terus menurut hukum Hooke kita bisa mengkorelasikan antara nilai tegangan dengan regangan itu sebagai tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Sehingga dengan relasi ini kita bisa menghasilkan nilai delta sama dengan N kali L per AE, ya. Jadi Anda tinggal mengganti sigma ini dengan N per A, regangan ini dengan delta per L, terus kemudian Anda atur suku-sukunya, Anda akan bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi delta itu sama dengan N kali L per AE. Nah, kemudian kita tadi tahu, bisa membuktikan di bagian sebelumnya bahwa kerja luar itu sama dengan kerja dalam, ya. Berarti UE sama dengan UI. Berarti kan UI sama dengan setengah P kali delta, ya. Karena tadi kan hasilnya seperti ini. UE-nya seperti ini. Berarti UI juga sama dengan ini. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan nilai delta ini dengan ini, ya. Berarti
UI sama dengan N kuadrat L per 2AE. Kemudian bagaimana kerja dalam yang disebabkan oleh momen, ya. Nah, untuk itu Anda bisa memperhatikan gambar balok yang dibebani dengan beban sembarang H dan P, ya. Ada dua beban tidak merata, ya. Beban H-nya sembarang itu, ya, besarannya tidak rata, sama beban titik sebesar P. Nah, kita concern dengan potongan di sini. Nah, potongan kecil di sini. Sejarak X dari tumpuan kiri. Nah, potongan itu kalau kita perbesar, sebelum mengalami defleksi, ya, berarti sebelum gaya-gaya luar bekerja, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini adalah garis netralnya, ya. Ini sebesar dx, ya, garis netral. Terus sejarak y dari garis netral ini panjangnya ds, ya. Berarti pada awal dx dan ds itu setara, ya. Tapi kemudian ketika balok tersebut menerima beban, ya, dia melengkung, maka potongan ini tidak lagi bentuknya persegi panjang semacam ini, ya. Dia berubah menjadi seperti ini, ya. Tetapi pada garis netral panjangnya tetap, ya. Di garis netral panjangnya tetap dx, di bawah garis netral bertambah panjang, tetapi di atas garis netral menjadi lebih pendek. Nah, khusus yang berjarak y dari garis netral, yang semula ds sekarang menjadi ds aksen, ya, ini. Dan perhatikan juga ini jari-jari dari kelengkungan ini adalah rho, ya. Terus kemudian sudut yang dibentuk ini delta theta, ya. Maka kita bisa menghitung regangan pada jarak y dari garis netral, berarti regangan di sini itu kan perubahan panjang. Tadinya panjangnya ds, sekarang ds aksen, berarti perubahan panjangnya ds aksen min ds dibagi panjang mula-mula. Ini adalah regangan. Terus di sini ds di sini ini kan sama dengan dx, ya. ds sama dengan dx, dan kalau kita tinjau dari sini dx itu sama dengan rho kali delta theta, ya. Jadi karena sudutnya ini adalah sudut yang sangat kecil, ya, dibandingkan dengan jari-jari ini, maka ini besarnya dx ini bisa kita hitung sebesar ini. Jadi tangen dari sudut itu untuk sudut yang sangat kecil itu sama dengan sudut itu sendiri, ya. Kan tangennya menjadi dx per ini rho, ya. Berarti dx sama dengan rho kali sudut tersebut, ya. Kemudian untuk ds aksennya sama dengan rho min y karena jaraknya berkurang, ya. Jarak dari sini ke sini rho, sementara jarak dari sini ke sini berarti rho min y, ya, kali delta. Berarti ds-nya sama dengan ini. Sehingga regangan ini nilainya bisa kita substitusi menjadi nilai seperti ini, ya. Kemudian kita juga punya hubungan ini 1 per rho itu sama dengan regangan dibagi y, ya. Regangan dibagi y. Nah,
regangan itu sama dengan tegangan bagi modulus elastisitas, sementara tegangan itu sendiri nilainya sama dengan momen kali Y per I. Anda masih ingat di mekanika bahan yang Anda belum lama pelajari, sehingga ini besarannya menjadi ini 1 per rho sama dengan M per EI, dan ini sama dengan tadi kita punya hubungan ini di sini ya. Ini berarti delta d theta sama dengan M per EI kali dx ya, ini. Nah, ini adalah formula yang sangat penting yang nanti akan kita gunakan ya. Sehingga kerja internal yang dilakukan oleh gaya eksternal moment ya, M, itu nilainya sama dengan ini, UE sama dengan integral dari U theta UI sama dengan ini kali ini sama dengan ini ya. Jadi ini tadi disubstitusi dari nilai ini tadi ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting, persamaan ini. M kali M per 2EI per dx ya. Nah, sudah jelas ya konsep tentang energi ya, energi dalam, energi luar, energi yang disebabkan oleh gaya, dan energi yang disebabkan oleh momen ya. Itu tadi yang kita bahas ya. Kalau sudah jelas, berarti kita bisa masuk ke tahapan berikutnya, bagaimana kita akan menggunakan prinsip yang tadi kita bahas untuk kita terapkan dalam rangka menghitung defleksi ya. Contohnya ini kita punya struktur cantilever dengan panjang bentang L dan di ujungnya kita kasih gaya P. Terus pertanyaannya adalah berapa defleksi di titik P di sini ya, berapa defleksinya. Maka kita bisa menghitung tadi energi, prinsipnya adalah energi dalam sama dengan energi luar. Nah, energi dalam tadi kan formulanya ini yang kita peroleh dari sini tadi ya. UI sama dengan ini ya, berarti kita bisa hitung dengan persamaan ini nilainya menjadi ini ya. UE tadi adalah setengah P kali delta. Dengan UE sama dengan UI, maka kita bisa menyatukan persamaan setengah P kali delta dengan yang ini, sehingga delta bisa ketemu sama dengan P L pangkat 3 per 3 EI ya. Oke. Ada yang ingin bertanya dulu terkait dengan apa yang barusan kita perlihatkan dalam contoh ini ya. Ini ya, perhatikan ini M kuadrat per 2 EI dan M kuadratnya sama dengan P kali X ya. Karena momen di sembarang tempat di dalam batang ini itu nilainya kan sama dengan gaya P dikalikan jarak ya. Berarti dimanapun tempatnya kita bisa mendapatkan nilai ini, dan nilainya negatif karena untuk menunjukkan ini ya, searah jarum jam ya. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Nah, sekarang problemnya apa dengan aplikasi metode energi yang menggunakan
uh, dalam tanda kutip real work ya. Mungkin nanti ada kita bedakan antara kerja nyata dan kerja virtual ya. Kerja nyata itu seperti contoh ini, gaya-gaya P yang kita gunakan untuk menghitung defleksi itu adalah gaya P real ya. Jadi memang strukturnya secara real menerima gaya P ya. Dan kerja yang kita hitung adalah kerja yang real dilakukan oleh gaya P. Makanya kita sebut sebagai real work ya, real work. Nah, ada keterbatasan dalam kita menggunakan aplikasi real work ini untuk menghitung defleksi. Pertama adalah perhitungan defleksinya dengan metode real work seperti contoh sebelumnya tadi itu hanya bisa terbatas ketika strukturnya itu menerima gaya tunggal ya. Kalau gayanya dua seperti ini, prinsip ini tadi tidak bisa diterapkan, kita kesulitan ya. Terus defleksi yang kita hitung itu juga adalah defleksi tepat di bawah gaya P ya. Ini tadi kita menghitung defleksi di sini, gayanya tepat di atasnya. Nah, kalau kasusnya ini kita diminta menghitung defleksi di B tapi gayanya bekerja di tempat yang lain, ini juga nggak bisa ya, seperti tadi. Nah, oleh karena keterbatasan itu, maka kita harus melangkah lebih lanjut dengan metode yang disebut sebagai metode virtual ya. Metode virtual ya. Jadi keterbatasan dunia nyata ya itu bisa diatasi dengan melalui dunia virtual ya. Apa yang tidak mungkin di dunia nyata menjadi mungkin di dunia virtual. Nah, itu yang juga berlaku dalam hal menghitung defleksi ya. Nah, seperti apa prinsip metode virtual? Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi gambar sebelah kiri kita punya benda sembarang yang bentuknya solid ya. Terus benda tersebut didukung oleh 3 tumpuan ya. Tumpuannya ada roll-roll di tempat-tempat tertentu seperti contoh gambar ini. Kemudian di titik A ya, itu ada gaya luar sebesar 1 satuan ya. P aksen sebesar 1 satuan. Sementara di dalam bodi dari benda tersebut kita bisa meninjau satu serat kecil ya, serat kecil ya. Jadi solid material ini bisa kita pandang terdiri dari jutaan serat-serat kecil ya, serat-serat kecil yang menjadi satu kesatuan ya. Jadi serat-serat kecilnya kita tinjau panjang mula-mulanya L, dan akibat adanya gaya luar sebesar 1 satuan, maka solid material ini menerima atau ada gaya dalam ya, dan gaya dalam yang bekerja pada salah satu serat itu nilainya sebesar U ya. Oke, paham ya dengan maksud gambar sebelah kiri ini ya. Kemudian
Setelah itu, struktur tersebut kita beri gaya P1, P2, P3 sembarang, ya, menyebabkan terjadinya deformasi, perubahan bentuk, ya, pada solid material, ya. Demikian juga seratnya berubah, ya. Yang semula panjangnya L, sekarang dalam contoh ini bertambah panjang menjadi pertambahannya DL, ya. Dan di titik A yang searah dengan gaya satu satuan, ya, ini terjadi deformasi atau defleksi sebesar delta. Nah, sekarang kita bisa menghitung, ya, energi yang dilakukan oleh gaya satu satuan ini untuk mengalami perpindahan sebesar delta ini, ya. Nilainya berapa berarti? Ya berarti kan P sebesar satu satuan kali delta toh. Karena apa? Karena deltanya ini kan delta yang bukan diakibatkan oleh gaya satu satuan, ya toh, tapi diakibatkan oleh gaya P1, P2, P3, ya. Ingat dalam konsep sebelumnya yang tadi saya jelaskan bahwa kalau perpindahan itu terjadi bukan oleh gaya itu sendiri, ya, maka berarti dalam menghitung energi, ya, X, atau UE tadi nilainya sama dengan P kali delta, ya, bukan setengah P kali delta. Setengah P kali delta itu kalau perpindahannya itu disebabkan oleh gaya P itu sendiri. Nah, gaya P sebesar satu satuan ini sebenarnya bukan gaya nyata, ya. Itu gaya yang kita angan-angankan saja, hanya ada di angan-angan, ya. Jadi maksudnya begini, kita ingin mengetahui berapa defleksi yang terjadi di A searah ini, ya. Berarti kita ingin mengetahui besarnya defleksi ini, ya, yang diakibatkan oleh gaya P1, P2 dan P3. Ya. Nah, supaya kita bisa menghitung besarnya defleksi di sini, maka seolah-olah sebelum gaya P1, P2 dan P3 itu bekerja, kita angan-angankan bahwa di sini ada gaya virtual sebesar satu satuan, ya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa menghitung energi luarnya sama dengan P1 kali delta dan energi dalamnya, ya, yang terdiri dari ini. Nah, jadi berapa atau delta di sini? Nah, delta ini kan berarti nilainya sama dengan P aksen ini kali delta, ya, dikali sigma gaya dalam kali perpindahannya, ya, sigma U kali DL. Berarti ininya tadi 1, berarti delta sama dengan sigma U kali D kali L. Nah, inilah prinsip dasar metode virtual untuk menghitung defleksi. Nah, konsep D sama dengan sigma U kali DL inilah yang nanti akan kita perluas aplikasinya supaya kita bisa menghitung besarnya defleksi, ya, maupun rotasi, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah delta ini adalah apa? Itu adalah defleksi yang disebabkan oleh gaya real, ya. Gaya P1, P2 dan P3 itu adalah gaya yang benar-benar bekerja pada solid material ini, menyebabkan terjadinya defleksi sebesar delta. Sedangkan P aksen ini adalah gaya satuan yang besarnya yang merupakan gaya virtual, ya.
gaya tidak nyata. U ini adalah gaya internal virtual juga, karena gaya U ini adalah disebabkan oleh gaya virtual sebesar satu satuan. Sedangkan perpindahan ini DL ini adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya nyata P1, P2, P3. Nah, jadi Anda bisa melihat mana yang disebabkan oleh gaya virtual dan mana yang disebabkan oleh gaya nyata, ya. Jadi perpindahan-perpindahan baik delta maupun pertambahan panjang serat DL ini semua diakibatkan oleh gaya P1, P2 dan P3 yang merupakan gaya nyata. Sementara U di sini, ya, U di sini ini merupakan gaya dalam yang disebabkan oleh gaya virtual sebesar satu satuan. Nah, nanti dengan cara yang sama maka rotasi dapat kita tentukan sebesar theta sama dengan sigma U kali dl. Nah, virtual energi ini, ya, nanti akan dengan mudah dapat kita gunakan untuk menyelesaikan defleksi, mencari defleksi maupun rotasi pada balok. Bisa juga diterapkan pada frame maupun truss, ya. Defleksi pada truss, defleksi pada frame, defleksi pada balok itu bisa kita tentukan dengan metode virtual work tadi, ya. Nah, pembahasan mengenai defleksi, besarnya defleksi dan rotasi pada balok dan truss, ya, itu ada jadwalnya tersendiri sesuai dengan yang sudah kita rancang di RPS. Jadi nanti Anda lihat RPS yang kita sudah susun dan Anda bisa download di OCW. Nah, nanti kita akan menunjukkan bagaimana metode energi khususnya virtual work ini kita aplikasikan untuk menghitung rotasi pada balok untuk minggu depan kalau tidak salah.